Di antara deretan warna yang memudar dan benang-benang yang mulai terlupakan, tersembunyi sebuah cerita tentang warisan, tentang tangan-tangan terampil, tentang lurik, kain sederhana yang dulu pernah begitu bermakna. Dari alat tenun tradisional yang berderak pelan, hingga motif-motif yang menyimpan filosofi hidup, lurik pernah menjadi jati diri, penanda budaya sekaligus kebanggaan leluhur kita. Namun kini, di tengah arus mode yang serba instan dan modern, lurik seolah kehilangan tempat di hati generasi muda. Mengapa warisan ini mulai dilupakan? Apakah lurik hanya tinggal sejarah, atau masih ada harapan untuk menghidupkannya kembali? Inilah kisah tentang lurik dan perjuangannya untuk tetap hidup di tengah dunia yang terus berubah. Di Dinas Kebudayaan, ya, lurik itu merupakan warisan budaya tradisional yang mana itu ada filosofisnya, ya, ada nilai sejarahnya. Jadi itu sudah turun-temurun dari zaman dulu, nenek moyang itu, ya, itu dijadikan warisan budaya yang harus dilestarikan dan juga dikembangkan. Lurik sebenarnya sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh simbah-simbah kami sudah puluhan tahun yang lalu. Seutas benang yang disusun menjadi sebuah kain yang menjadi warisan leluhur ini harus kita lestarikan bersama sebagai wujud dari ikon Kota Klaten. Di balik setiap helai benang lurik tersimpan makna yang lebih dari sekedar pola. Lurik bukan hanya kain, ia adalah warisan, pesan, dan identitas. Di tanah Klaten yang kaya akan budaya, lurik hadir sebagai cerminan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Motif garis-garis sederhana pada lurik menyimbolkan keteraturan hidup, keseimbangan antara manusia dan alam, serta kesederhanaan yang penuh makna. Lurik mengajarkan kita tentang kesabaran dalam proses, ketekunan dalam karya, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Dalam setiap motifnya, terdapat filosofi yang begitu mendalam. Garis lurus melambangkan keteguhan hati. Motif bergelombang mencerminkan dinamika kehidupan, dan kombinasi warna menciptakan harmoni, seperti kehidupan sosial masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi gotong royong dan kebersamaan. Lurik Klaten bukan hanya produk budaya, tapi juga simbol perlawanan terhadap arus zaman. Di tengah modernisasi, lurik tetap berdiri sebagai pengingat akan jati diri dan akar budaya yang tak boleh dilupakan. Inilah lurik Klaten, bukan hanya tenunan benang, tetapi tenunan nilai, filosofi, dan sejarah yang hidup dalam setiap lipatannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, setahu saya itu yang banyak memakai kan batik, tapi sekarang digalakkan lurik, bahkan sampai pemerintah untuk PNS dan sebagainya itu kan setiap hari Kamis sekarang menggunakan lurik gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia tuh harusnya bangga. Kita punya lurik itu bangga, bahkan sampai ke mancanegara mereka tuh mengetahui produk dari kita dalam negeri sendiri itu kan bagus itu loh. Jadi ya ada batik, tapi yang pasti lurik kan sekarang baru digalakkan, terutama untuk PNS dan guru-guru itu mereka banyak menggunakan lurik. Itu malah anjuran dari pemerintah seperti itu. Yang pasti sudah sampai luar negeri, yang pasti produk kita. Tapi yang dibawa ke luar negeri itu sudah berupa ini, jadi dibawa ke fashion show, Mas, sudah
kembangkan tidak cuma sekedar lurik garis, ada juga sampai ke lurik batik, lurik premium, lurik garis. Jadi semua yang kita produksi itu sudah sampai ke mancanegara. Salah satunya, mungkin kalau masih di bawah ya, lihat videonya itu sampai ke Milan. Lurik yang dulu hanya dikenakan di lingkup lokal, kini hadir di panggung-panggung internasional. Dari Klaten hingga Paris, dari pasar tradisional hingga galeri fashion dunia, lurik membuktikan bahwa budaya lokal bisa bersaing secara global. Tak luput kontribusi pemerintah dalam upaya promosi ini hingga bisa sampai ke dunia luas. Misalkan ketika kita mengirimkan utusan ke Jakarta, ke luar Jawa dan sebagainya, harapan kita ikut memperkenalkan serta memasarkan produk lurik. Sehingga keberadaan lurik ini bisa dikenal secara luas yang pada akhirnya nanti orang-orang luar itu mempunyai ketertarikan untuk memiliki produk lurik yang pada akhirnya nanti adalah bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang terlibat dalam industri lurik baik dari produksi, konveksi sampai dengan distribusi. Ya, kalau terkait keikutsertaan promosi, tentu berbagai dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Klaten kita harapkan ikut berkontribusi. Artinya ketika ada event-event yang diikuti oleh dinas, baik ini disebut Porapar, DKUKMP, Baperida dan sebagainya, ikut memperkenalkan keberadaan lurik kepada orang-orang atau masyarakat secara luas. Keikutsertaan ya, kita berkontribusi itu di sini selain tadi regulasi juga ada juga untuk ditampilkan dalam pertunjukan seperti Klaten Lurik Karnaval. Itu biasanya nanti banyak sekali dari peserta-peserta yang ikut KLC itu menggunakan pakaian lurik dari berbagai daerah ya. Daerah mungkin di sini di Klaten itu kan tidak hanya di Pedan, banyak juga ya lurik itu sejarahnya memang yang pertama awal ada lurik itu di Pedan. Jadi selain itu juga kita membantu di lurik itu sebagai masuk dalam kurikulum. Jadi nanti dikenalkan di sekolah-sekolah sebagai warisan budaya yang ada di Klaten yang harus dikenal oleh anak-anak. Pasti. Bahkan sampai juga dari pihak Pemda itu juga banyak, bahkan bupati, wakil bupati beserta istri, staf itu banyak yang langganan di sini untuk menggunakan lurik ya, untuk sorjan, untuk kemeja dan sebagainya, untuk mereka dinas sehari-hari menggunakan lurik loh Mas. Berarti kan pemerintah itu yang pasti ikut andil di situ, bahkan mereka sangat-sangat mendukung menggunakan lurik untuk hari yang saya dengar itu Kamis Pon, mereka biasanya menggunakan lurik untuk seragam sehari-hari pekerjaan mereka, seperti itu. Promosi demi promosi telah digalakkan. Pemerintah mengencarkan kampanye budaya. Produsen terus berinovasi, menghadirkan lurik dalam wajah baru yang lebih modern. Pameran digelar, media sosial dimanfaatkan. Berbagai kolaborasi pun dilakukan demi satu tujuan, menghidupkan kembali kecintaan masyarakat, terutama generasi muda pada lurik, warisan budaya yang mulai terpinggirkan. Namun, sebuah pertanyaan muncul, apakah semua upaya ini sudah benar-benar maksimal? Apakah langkah promosi yang dilakukan sudah menyentuh akar permasalahan atau justru hanya sebatas permukaan? Apakah generasi muda benar-benar paham nilai di balik lurik? Ataukah promosi hanya sebatas visual yang tak menyentuh hati? Ini saatnya kita menelaah ulang, mengevaluasi efektivitas, menyesuaikan pendekatan, agar promosi
bukan hanya terdengar, tetapi juga bermakna. Ya kalau setauku lurik itu ya kayaknya mirip-mirip sama batik ya kalau kedengerannya. Mungkin karena dari pemerintah atau dari produsen kurang menyebarkan itu di sosial media gitu. Jadinya ya banyak, ya saya sendiri juga nggak tahu. Atau mungkin di luar sana juga pasti banyak yang nggak tahu. Ya mungkin kalau dari saya juga, saya pribadi sadar kalau saya itu memang masih kurang dalam berwawasan mengenai hal fashion kayak batik, lurik gitu-gitu ya. Tetapi kan harusnya ada peran dari pemerintah atau dari produsen-produsen terkait tentang bagaimana caranya. Ini kan termasuknya kalau lurik itu kan atau batik itu kan budaya dalam ini ya, dari negara kita sendiri kan. Harusnya pemerintah itu berperan untuk menyebarkan atau mengkomunikasikan tentang batik atau lurik itu sendiri biar ada edukasi kepada teman-teman generasi saya sendiri gitu atau Gen Z. Karena saya tuh kurang begitu paham Mas. Nah, mungkin pemerintah juga dari pihak produsen juga di dalam pemasarannya itu kurang tertuju kepada generasi sekarang Mas. Karena mungkin pemasaran atau pengenalan lurik di era digital sekarang belum sampai ke saya. Sudah banyak upaya dilakukan. Pemerintah menggelar kampanye, pameran budaya, hingga mendorong industri kreatif untuk mengangkat kembali kain tradisional kebanggaan bangsa, lurik. Tapi kenyataannya, masih banyak anak muda yang bahkan belum tahu apa itu lurik. Lurik bukan hanya soal motif garis-garis yang indah. Ia menyimpan nilai tentang kesederhanaan, ketekunan, dan harmoni. Namun, warisan ini tak akan bertahan tanpa peran generasi muda. Di tanganmulah masa depan lurik ditentukan. Jangan biarkan lurik hanya menjadi cerita dalam buku sejarah. Kenali, cintai, dan jadikan lurik bagian dari identitas kita hari ini. Kreasikan lurik dalam gaya hidup modern, dalam mode, seni, bahkan teknologi. Buktikan bahwa budaya bukan penghalang masa depan, tapi fondasi yang memperkuat langkah kita. Mari, kita bukan hanya memakainya, tapi juga memahami, mencintai, dan meneruskannya. Generasi muda, saatnya bangga memakai budaya sendiri. Mari kita rawat lurik, karena di setiap helainya ada jiwa Indonesia yang tak boleh hilang.